ilmu Islam yang mana yang wajib dipelajari. Karena kalau ingin belajar Islam secara menyeluruh ya sulit, perlu waktu yang panjang, tenaga, ya, pikiran dan seterusnya lah, ya, untuk betul-betul belajar Islam, ya, secara menyeluruh, kan begitu, ya kan? Tapi pertanyaannya di sini, ya, yakni ilmu Islam yang mana? Ilmu Islam yang mana yang wajib untuk dipelajari? Karena kebanyakan umat Islam itu sudah sibuk dengan dunianya. Sudah sibuk dengan dunianya. Apa? Yang pertama apa? Yakni jawabannya ada 3 ilmu Islam. Hanya 3 saja. Hanya 3 saja yang wajib dipelajari oleh individu muslim yang sudah sibuk dengan, ya, sehari-hari kehidupan dunianya. Apa yang pertama? Yang pertama yang wajib dia pelajari adalah tauhid. Ya, hendaknya dia landasi kehidupannya dengan tauhid sebagai pondasi dalam kehidupan, pondasi dalam kehidupannya, ya, agar ia tidak terjerumus kepada syirik, tidak terjerumus kepada perbuatan syirik. Nah, jadi ini yang perlu diingatkan. Ilmu Islam yang pertama adalah tauhid. Nah, pelajarilah tauhid. Siapapun orangnya, bagaimanapun, ya, status sosialnya, wajib belajar ilmu tauhid. Wajib mempelajari ilmu tauhid agar tidak terjerumus kepada syirik. Apakah syirik dalam bentuk ucapan atau keyakinan atau perbuatan, gitu ya. Jadi seorang muslim hendaknya dia faham bagaimana beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah, ya, dengan tauhid ini, dengan, yakni, memurnikan semua bentuk ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim kan dia paling tidak pernah mendengar itu ayat yang mulia, 2 ayat yang mulia dari surat Al-An'am ayat 162 163. Apa 2 ayat tersebut? Apa para jamaah? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb alam semesta. Tidak ada sekutu baginya. Dengan demikianlah aku diperintah, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Lihat, ini tentang ayat yang harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Atau dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 Allah berfirman apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Atau ayat yang sering kita baca para jamaah dari surat Al-Fatihah. Apa ayatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Ya, lihat ya, tentang ayat-ayat yang mulia ini yang memerintahkan kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menegakkan haknya Rabbul Alamin. Menegakkan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib bagi kita semua untuk menegakkan haknya Allah Subhanahu wa taala. Nabi bertanya kepada sahabat Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai sahabat Mu'adz, tahukah Anda apa itu haknya Allah atas para hamba, dan apa pula hak, ya, hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Sahabat yang mulia ini yang belum mengetahui ilmunya, beliau hanya mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi menyampaikan jawabannya kepada sahabat yang mulia ini, haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hendaknya para jamaah, para hamba semua beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga. Ini haknya Rabbul Alamin yang wajib kita tegakkan.
haknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kebalikannya, hak hamba atas Allah, Nabi mengatakan alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak akan mengazab, Allah tidak akan menghukum hamba yang tidak berbuat syirik kepadanya. Nah, ini ilmu Islam yang pertama yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, baik pria ataupun wanita, wajib bertauhid, punya ilmu tauhid. Ya, pelajari ilmu tauhid agar tidak jatuh kepada lawan dari tauhid, yaitu syirik. Nah, kemudian ilmu Islam yang kedua yang wajib dipelajari, ilmu Islam yang kedua, ibadah-ibadah keseharian. Kan setiap muslim itu beribadah setiap harinya, setiap hari beribadah dia, mulai dia bangun tidur sampai mau tidur kembali, hidupnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa bangun tidur Bapak Ibu? Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tahu artinya ya? Arti tahu lah ya, masa nggak tahu? Nah, ini doa bangun tidur, ya kan? Nah, kemudian doa keluar rumah, apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Cukup? Tidak. Ada tambahannya. Minta perlindungan kepada Rabbul Alamin dari 4 hal. Ya, digabung. Ya, disambung dengan doa ini. Allahumma inni a'udzubika an azilla au uzalla, an adilla au udalla, an azlama au uzlama, an ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau dari apa? Pertama, dari menggelincirkan orang atau digelincirkan oleh orang lain. Yang kedua, dari menyesatkan orang atau disesatkan oleh orang lain. Yang ketiga, dari menzolimi orang atau dizolimi oleh orang lain. Yang keempat, dari membodoh-bodohi orang atau dibodoh-bodohi oleh orang lain. Lihat, ini doa Nabi yang beliau setiap hari pakai, para sahabat setiap hari pakai. Baca itu, hafalkan oleh para jamaah, ya, dihafalkan oleh para jamaah, dipakai ini setiap hari dibaca, setiap hari dibaca. Allahumma inni a'udzubika an azilla au uzalla, an adilla au udalla, an azlama au uzlama, an ajhala au yujhala alayya. Nah, ini dibaca ya. Nah, ini sebagai contoh dari ibadah keseharian, dari rutinitas ya, keseharian kita itu kita baca itu. Ya, keluar dari rumah kita baca itu. Nah, sebelumnya kan ya ada zikir pagi sore, ba'da subuh ya kan? Itu dibaca itu. Dihafalkan. Zikir pagi sore untuk keselamatan kita itu. Ya, intinya untuk keselamatan hidup kita, agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai hal yang tidak kita inginkan. Baca zikir pagi dan sore, dirutinkan. Nah, kemudian apa lagi? Masih banyak lagi. Ya, berkaitan dengan contoh-contoh Rasul dalam ibadah keseharian. Ya, dalam ibadah keseharian. Nah, ini perlu nih kita pelajari, kita amalkan. Ya, kita pelajari dan kita amalkan sampai kita mau tidur kembali. Nah, semuanya ada contoh dari Nabi, semuanya ada sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini harus diamalkan yang seperti ini. Jangan kita lewatkan. Ya, jangan kita lewatkan yang seperti ini. Ya, juga termasuk ya baca Al-Quran setiap hari. Baca Al-Quran
setiap hari ini bagian dari ibadah keseharian. Kalau ada yang belum bisa baca Quran, ya belajar, ya wajib belajar agar bisa baca Al-Quran Al-Karim. Betul, ketika dibuka Al-Quran atau mushafnya, iya. Tapi apa yang dibaca? Latinnya. Nah ini kan jauh, ya. Bukan Latinnya, tapi bahasa Arabnya itu loh, ya. Ditulis dengan bahasa Arab itu Al-Quran. Itu yang dibaca. Ya, belajar baca Al-Quran. Ya, belajar baca Al-Quran Al-Karim. Nah, itu keseharian kita ya. Jadi ibadah-ibadah keseharian ini harus dipelajari Bapak Ibu. Dipelajari, terus dipelajari. Tanya kalau nggak tahu. Ya, bertanya kepada ahlinya jika tidak mengetahui. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika tidak mengetahui atau belum mengetahui. Innama syifa'ul 'ayyi su'al. Hanya saja obat dari kebodohan itu adalah bertanya kepada ahlinya. Nah, ini materi yang ketiga dalam agama kita ini. Materi yang ketiga. Yang kedua, maaf. Sekarang yang ketiga, materi yang ketiga dalam agama yang wajib dipelajari oleh setiap muslim yang sudah sibuk dengan kehidupan sehari-harinya, dengan dunianya, yaitu ya, hukum agama berkaitan dengan profesi masing-masing. Hukum agama yang berkaitan dengan profesi masing-masing. Ya, seorang profesinya apa contohnya ya. Nah, ini dia harus tahu apa sih hukum agama yang berbicara tentang profesinya. Ya, contohnya seorang profesinya adalah tijarah, perniagaan, bisnis, perdagangan. Nah, jangan sampai dia jatuh kepada yang syubhat, apalagi yang haram. Karena Nabi yang mulia SAW telah mengatakan apa? Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Akan begitu dan seterusnya hadis itu yang mulia itu. Sungguh yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas, dan yang ada di antara keduanya itu adalah perkara syubhat yang tidak diketahui oleh orang banyak. Lihat, tidak diketahui oleh orang banyak, berarti hanya diketahui oleh orang sedikit, yaitu para ulama maknanya. Nah, ini yang dipelajari. Bertanya kepada ahlinya di sini tentang urusan dunianya itu. Ya, apa ya, yakni keterangan Rabbul Alamin, keterangan Nabi yang mulia sallam tentang ya bidang masing-masing. Ya, tentang bidangnya masing-masing, profesinya masing-masing. Nah, jangan sampai seorang muslim jatuh dia kepada yang syubhat, apalagi yang haram. Nah, jangan sampai itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan nih, berkaitan dengan ya materi Islam yang ketiga yang wajib dipelajari. Ya, baik. Apa tadi yang pertama para jamaah? Materi Islam yang pertama apa tadi? Ilmu tauhid. Itu dipelajari, diamalkan. Kemudian yang kedua apa tadi? Nah, ibadah keseharian. Ibadah keseharian. Ya, sehari-hari seorang muslim beribadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berpuasakah, dia sholat, dia misalnya mau umroh, mau haji, ya wajib belajar. Wajib dipelajari manasik yang sesuai dengan contoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ya lain-lainnya dari ibadah-ibadah keseharian yang wajib dia ketahui. Wajib untuk diketahui apa sih yang Nabi amalkan, apa yang para sahabat amalkan dalam ya yakni ibadah-ibadah keseharian begitu. Nah, kemudian baru yang ketiga apa tadi? Ya, hukum agama berkaitan dengan profesi masing-masing. Nah, itu saja. Hanya 3 saja. Enggak lebih dari itu. Ya, tidak lebih dari itu. 3 saja nih. Ya. Kalau ingin lebih dari itu ya silakan saja. Tapi ini yang wajib. 3 hal ini yang wajib. Yang wajib dipelajari oleh kebanyakan atau mayoritas umat Islam yang sudah sibuk sehari-hari dengan dunianya. Kira-kira begitu.